Pengertian, politik etis atau politik balas budi adalah politik yang diperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi, kesejahteraan rakyat, serta efisiensi di daerah jajahan. Politik etis atau politik balas budi merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Latar belakang politik etis, yaitu yang pertama, sistem tanah paksa menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat. Yang keempat, adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri. Sejarah politik etis. Sejak pemerintahan kolonial Belanda memberitahukan sistem tanam paksa di Indonesia, banyak penderitaan yang dialami oleh rakyat pribumi, seperti kemiskinan, kelaparan, hingga kematian. Selain itu, banyak juga penduduk yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk menghindari dari kekejaman sistem tanam paksa yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kebijakan tersebut sudah meningkatkan kemakmuran rakyat Belanda karena banyak mendapatkan keuntungan yang sangat berlimpah. Sedangkan akibat pelaksanaan politik tanam paksa, pribumi semakin menderita. Sekitar tahun 1850, rakyat Belanda memperoleh berita mengenai kejadian yang sebenarnya di Indonesia yang ditimbulkan penerapan tanam paksa tersebut. Terjadi perdebatan di antara para tokoh di negeri Belanda peduli pada nasib bangsa Indonesia akibat kebijakan tanam paksa. Pencetus politik etis adalah Theodor van Deventer. Van Deventer adalah seorang ahli hukum yang pernah membuat karangan terkenal dalam majalah The Guardian pada tahun 1889 yang berjudul En Schuld, yang berarti hutang budi. Dalam karangan tersebut dituliskan bahwa Belanda menjadi negara makmur dan aman karena adanya dana yang mengalir dari tanah jajahan Asia Tenggara. Oleh karena itu, sudah seharusnya Belanda membalas hutang budi. Van Deventer juga mendesak dikembalikannya semua dana hasil keuntungan yang diperoleh pemerintah Den Haag dari Hindia Timur sejak tahun 1867. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina berpidato yang berisikan bahwa pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi Hindia Belanda atau negara jajahan. Ratu Wilhelmina memanggil panggilan moral tersebut dengan istilah Trias van Deventer. Istilah tersebut didapat dari tokoh utama pencetus politik etis, yaitu Theodor van Deventer. Dari adanya politik etis untuk bangsa Indonesia antara lain: 1. Adanya pembangunan infrastruktur seperti pembuatan rel kereta api, menjadikan perpindahan barang dan manusia menjadi lancar. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian dalam hal ini bendungan yang nantinya bermanfaat dalam pengairan di Indonesia. Berdirinya sekolah-sekolah seperti Hollandse Indisch School atau HIS, setara SD untuk kelas atas dan yang untuk kelas bawah dibentuk sekolah kelas 2 Mir Uyghur Leger Onderwijs atau MULO, setara SMP Algemene Middelbare School atau AMS, setara SMU Quick School atau sekolah guru untuk kaum bumi putra, dan Technical Hogeschool sekolah teknik School Club Opleiding van Indisch Artsen atau Stovia sekolah kedokteran. Terdapat berbagai sekolah menjadikan muncul kaum terpelajar atau cendekiawan yang nantinya menjadi pelopor pergerakan nasional, seperti misalnya Sutomo, mahasiswa Stovia yang mendirikan organisasi Budi Utomo. Van Deventer menyatakan terdapat 3 cara memperbaiki nasib rakyat yang dinamakan juga dengan trilogi Van Deventer. Isi 3 politik etis tersebut antara lain adalah edukasi atau pendidikan. Pendidikan dilakukan pada sekolah kelas 1 kepada anak-anak pegawai negeri dan orang yang punya kedudukan atau berharta. Pendidikan kelas 2 diberikan khusus untuk anak-anak pribumi golongan bawah. Dan
irigasi pengairan. Sarana penting untuk pertanian adalah pengairan. Oleh pihak pemerintah sudah dibangun sejak tahun 1885 dengan luas 96.000 bau untuk irigasi Brantas dan Demak. Transmigrasi atau perpindahan penduduk. Dengan adanya transmigrasi, daerah tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan akan dapat dijadikan untuk penambah penghasilan. Selain itu, untuk melakukan pengurangan kedapatan penduduk Jawa di tahun 1865, jumlah penduduk Jawa dan Madura sebanyak 14 juta jiwa. Di tahun 1900 sudah berubah menjadi 2 kali lipat. Di awal abad ke-19, jadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur berkaitan dengan adanya perluasan perkebunan tebu dan tembakau. Yang ketiga dalam bidang transmigrasi atau migrasi. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan Belanda yang besar akan tenaga kerja di daerah perkebunan seperti di Sumatera Utara, khususnya di Delhi dan lain-lain. Yang kedua dalam bidang edukasi. Pemerintahan Belanda membangun sekolah-sekolah ditujukan untuk mendapat tenaga administrasi yang cakep dan murah. Namun dalam pelaksanaannya terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di kelas 2 ditambahkan untuk anak-anak rakyat biasa. Bentuk-bentuk penyimpangan dari politik etis. Yang pertama dalam bidang imigrasi. Pelaksanaan dalam bidang imigrasi hanya ditunjukkan pada tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan bagi rakyat tidak dialiri oleh irigasi. Tujuan politik etis adalah untuk memajukan 3 bidang, yakni edukasi dengan mengadakan pendidikan, irigasi dengan membuat sarana dan jaringan pengairan, dan transmigrasi dengan organisasi perpindahan penduduk. Politik etis yang dijalankan Belanda dengan perbaikan pada bidang irigasi, pertanian, transmigrasi, dan pendidikan sepintas terlihat mulia. Namun di balik itu, tujuan program-program itu dimaksudkan untuk kepentingan Belanda sendiri.